Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID. Pada kali ini saya akan menjelaskan tips and trick bahas soal spektromasa, mencari pola fragmentasi spektromasa atomic spektro dari senyawa kimia, part yang kedua. Di video saya yang sebelumnya, yaitu mencari kemungkinan pola fragmentasi senyawa kimia dari spektra massa, bedanya di video ini nggak dikasih data spektra massanya teman-teman, jadi kita dikasih senyawanya aja, lalu mencari apa aja sih pola fragmentasinya. Cara mencari pola fragmentasinya yaitu kita harus mengetahui atau hafal ya teman-teman. Untuk misalnya senyawa alkohol itu apa sih pola fragmentasi utamanya. Kalau alkohol kan pola fragmentasi utamanya itu pembelahan alfa dan dehidrasi alkohol misalnya. Untuk video yang menjelaskan tentang dasar-dasar spektrofotometri massa, teman-teman bisa klik videonya di pojok kanan atas. Di situ judulnya paket lengkap spektrofotometri massa. Di situ saya menjelaskan dasar-dasar teori dan contoh-contohnya dan aplikasinya ya teman-teman dari spektrofotometri massanya. Sebelum ke pembahasan video, saya akan menjelaskan simbol-simbolnya dulu ya teman-teman. Pertama itu ada homolisis, di mana ada tanda panah setengah-setengah di kiri dan di kanan. Jadi setengah itu artinya satu elektron. Jadi di kiri dan di kanan fragmennya terdapat satu elektron diberikan. Lalu yang heterolisis ini artinya dua elektron dikasih ke kiri atau ke kanan, ditandai dengan panah penuh. Itu adalah perbedaan simbol dari homolisis dan heterolisis yang nantinya dipakai untuk membahas soal. Untuk soal ini terdapat senyawa yang memiliki multi gugus fungsi ya teman-teman. Di sini ada gugus aromatik, gugus amina juga ada, gugus sikloalkena juga ada. Untuk kasus soal seperti ini kita cari yang paling memungkinkan. Misalnya di sini yang paling mudah terjadi pola fragmentasi yaitu di sikloalkena. Dengan apa? Dengan cara retro-Diels-Alder. Nanti akan kita bahas teman-teman. Lalu terjadinya pembelahan homolisis di amina ini antara nitrogen dan hidrogen. Untuk pola fragmentasi yang lainnya saya belum menemukan lagi teman-teman referensinya. Saya hanya tahu kalau kasus senyawa ini hanya terjadi pola fragmentasi di sikloalkenanya, yaitu dengan retro-Diels-Alder. Untuk aromatik dan aminanya saya belum menemukan teman-teman, tapi saya hanya melihat bahwa di gambarnya itu udah cukup aromatik dan aminanya ini tidak terjadi pola pembelahan selanjutnya. Di sini saya melampirkan gambar-gambarnya, teman-teman bisa lihat. Untuk teman-teman yang mungkin tahu ya, mungkin teman-teman juga punya referensi pola fragmentasi yang terjadi selain tadi yang retro-Diels-Alder untuk senyawa ini, teman-teman bisa tulis di komentar atau share ke saya. Saya berterima kasih banget ya teman-teman kalau teman-teman juga nge-share, dan nantinya akan saya bagikan di video selanjutnya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan gimana cara proses retro-Diels-Alder-nya. Senyawa amina ini di spektrofotometri massa mengalami pengionan di atom nitrogennya karena mempunyai elektron bebas, sehingga muatannya jadi positif. Satu elektron terlepas menjadi dua elektron yang terbaca di Ms sebesar 171 M per Z nya. Setelah itu senyawa amina ini terjadi pembelahan homolisis di hidrogennya, sehingga yang terbaca nitrogennya tanpa hidrogen ya, hidrogennya tadi yang terlepas menjadi radikal. Senyawa ini terbaca di Ms sebesar 170 M per Z nya. Berikut ini adalah fragmentasi dari retro-Diels-Alder, di mana senyawa sikloalkena ditembakkan elektron sehingga elektronnya hilang. Di alkenanya ini satu elektron, sehingga terjadi penetalan ulang, terjadi pemutusan di alfa. Alfa ini yang C dekat ikatan rangkap ya. Lalu terjadi penetalan ulang, lalu terjadi pembelahan alfa yang kedua sehingga menghasilkan alkena dan diena. Lalu yang terbaca ini adalah dienanya sebesar 55 M per Z nya. Lalu ini contoh mungkin penjelasan retro-Diels-Alder-nya lebih simpelnya itu di mana terjadi
pembelahan heterolisis di sekitar cincin sikloalkenanya, lalu yang terbaca di MS adalah dienanya, dan yang radikal adalah alkenanya. Sikloalkena apabila diionisasi di spektrum massa akan terdapat dua kemungkinan teman-teman produk yang terbaca di spektrum massa, bisa dienanya atau alkenanya. Cara tahu yang mana terbaca di spektrum massa antara alkenanya atau dienanya, saya akan menjelaskan teori dari Stephenson. Menurut Stephenson, apabila fragmen potensial ionisasinya atau PI lebih kecil daripada fragmen yang sebelahnya, maka fragmen yang lebih kecil inilah yang lebih stabil muatan positifnya dan terbaca di spektrum massa. Apabila potensial ionisasinya lebih tinggi, maka dia akan jadi radikal dan tidak terbaca di spektrum massa. Misalnya nih, saya juga kasih contoh ya teman-teman di gambar ini. Ini ada senyawa AB ya. AB diionisasi, jadi muatannya positif, lalu akan terjadi dua fragmen. A dan B-nya kepisah. Untuk kasus yang pertama, kenapa A menjadi ion positif? Karena potensial ionisasi dari fragmen A lebih kecil dibandingin potensial ionisasi dari fragmen B. Kalau misalnya B-nya positif, berarti potensial ionisasinya B lebih kecil dibandingin potensial ionisasi yang A. Ini teman-teman adalah contoh senyawanya ya. Untuk sistem yang mengandung konjugasi, dapat diperkirakan mana fragmen dengan PI lebih kecil, yaitu yang memiliki sistem konjugasi lebih panjang. Karena konjugasi yang lebih panjang berarti ion tersebut lebih stabil dan energi PI-nya lebih rendah. Untuk yang pertama, yang terionisasi itu yang terbaca di spektrum massa adalah dienanya karena terkonjugasi ikatan rangkapnya, rangkap tunggal rangkap. Lalu yang radikal ini ikatan rangkapnya tidak terkonjugasi dengan atom yang mempunyai elektron bebas, yaitu OH. Jadi rangkap tunggal lalu tunggal lagi teman-teman, sehingga jauh dari elektron bebas ikatan rangkapnya. Untuk yang kedua terjadi retro-Diels-Alder juga, tetapi yang terbaca adalah alkenanya. Kenapa? Karena alkenanya ini terkonjugasi dengan gugus oksigen yang di hidroksil ini teman-teman. Jadi ikatan rangkap lalu berdekatan dengan oksigen, terkonjugasi kan ikatan rangkapnya. Ini mirip dengan pelajaran resonansi mata kuliah kimia organik fisik. Kalau teman-teman sudah belajar atau belum, teman-teman bisa ulas kembali. Sedangkan yang radikal itu adalah siklodienanya. Jadi PI-nya itu lebih kecil yang alkenanya dibandingin yang dienanya. Untuk membuat sikloalkena muatan positifnya itu adalah dienanya, maka pakai pembelahan homolisis ya teman-teman, seperti yang di atas. Untuk membuat sikloalkenanya muatan positifnya itu di alkenanya, pakai cara heterolisis seperti yang di bawah. Cukup untuk penjelasan pola fragmentasi Diels-Alder ini teman-teman. Kita akan membahas senyawa yang di soal tadi. Nah, ini adalah senyawanya teman-teman, yang tadinya ada sikloalkena. Dia terjadi pembelahan homolisis, sehingga muatannya yang positif adalah dienanya. Kenapa dienanya yang positif? Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan, bahwa yang diena ini terkonjugasi ya, ikatannya, dimana alkenanya ini dekat dengan atom yang mempunyai elektron bebas, sehingga potensial ionisasinya lebih rendah dibandingin alkena, dan terbaca di mass spektro sebesar 141 M/Z-nya. Sekian video dari part 2-nya teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau kritik atau request, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Di sini teman-teman, saya memberikan link referensi materi video yang ada di description. Teman-teman bisa lihat atau download materinya. Sekian dari saya, terima kasih.